menyesuaikan angka-angkanya, sementara untuk Jawa Barat selama 2 minggu ke depan kita akan menggunakan komunikasi level kewaspadaan yang sudah ditetapkan selama ini di Jawa Barat. Saya kira itu ya berita baik di Jawa Barat, banyak perubahan status kewaspadaan naik, tapi juga lampu kuning karena angka reproduksi walaupun di bawah 1 ternyata ada kecenderungan naik yang harus diwaspadai. Saya kira itu. Ada pertanyaan, silakan. Pak Gubernur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Gubernur, mohon izin, alat rapid test yang UNPAD dan ITB kira-kira kapan bisa jadi alatnya? Alat rapid test UNPAD dan ITB kerjasama. Jadi alat rapid test UNPAD kita akan produksi massal mendekati 100.000 di bulan Juli sesuai jadwal. Di bulan Juni ini lebih ke produksi yang sifatnya terbatas sekitar 5.000 di bulan Juni, nanti 100 ribuan di bulan Juli. Nah yang 5.000 ini kita akan testing, contoh orang-orang yang pakai rapid test dulu reaktif, dites pakai kita apakah sama atau tidak. Orang yang PCR-nya positif negatif kita tes pakai rapid test 2.0 ini akurasinya. Nah bulan Juni ini produksi sudah ada, tapi akan kita fokuskan pada rekonfirmasi pengetesan. Nanti produksi massalnya di bulan Juli, nah insya Allah Bapak Ibu kalau sudah massal maka ini bisa dijual bebas ya dengan harga murah. Di bawah 100.000 kira-kira begitu, sehingga warga yang butuh surat keterangan sehat atau ingin pergi kemana travel naik pesawat dan sebagainya bisa menggunakan keakurasian rapid test 2.0 buatan Jawa Barat. 80% akurasinya. Kalau yang buatan Tiongkok yang kita pakai hari ini, dia mengetes antibodi pada saat ada benda asing masuk ke tubuh, maka antibodi kan meningkat. Tapi kan belum tentu COVID ya, antibodi bisa merespon apa saja. Kalau yang buatan UNPAD itu tidak mengukur antibodi, tapi mengukur antigen, yaitu ngetes rambutnya si COVID, yaitu proteinnya. Maka karena langsung ke COVID, akurasinya tinggi di 80%. Pak, tadi kan sebelumnya dijelaskan kalau misalnya ada 2 daerah yang dari zona kuning ke zona biru, itu daerah mana aja Pak? Oh ya. Jadi yang naik kelas ya, yang berhasil yaitu Kabupaten Bandung, kemudian Kabupaten Subang, saya cek sebentar, Kota Cimahi, ya. Oh jadi 3 bukan 2? Jadi gini, dulunya 15 sekarang 17, naik 3 tapi turun 1, jadi dihitungnya selisihnya 2, mohon maaf ya. Jadi yang dari kuning ke biru nambah 3, yang dari biru ke kuning turun 1 Kabupaten Garut. Jadi satu-satunya kabupaten yang turun situasi itu Kabupaten Garut karena ada klaster di desa di Kecamatan Selaawi. Tapi yang dari kuning ke birunya nambah 3, Kabupaten Bandung, Kota Cimahi, dan Kabupaten Subang. Maka selisihnya dari 2 minggu lalu, birunya selisih 2. Pak, lalu satu lagi terkait tanggapan dari pemerintah provinsi terkait itu yang 3 pasar di Bandung yang ditemukan ada pedagang yang positif itu seperti apa Pak? Ya, itulah kenapa kita meyakini banyak pembeli dan penjual tidak disiplin pakai masker, ya, sehingga pembeli bisa tertular oleh penjual, penjual bisa tertular oleh pembeli. Kasus 3 pasar di Bandung, kasus pasar antri Cimahi, kemudian di Bogor. Nah, dengan pola pasar ini lebih mengemuka dalam 2 minggu terakhir, maka gugus tugas memutuskan, ya, semua swab rapid test kita fokus dulu di kelompok pasar, terutama yang susah disiplin itu pasar tumpah, ya, itu butuh pasukan TNI Polri untuk ikut mengawal. Nah, mudah-mudahan dengan fokusnya Jawa Barat dengan alat buatan sendiri, jumlah rasionya banyak, kan begitu ya, dan mobil pengetesan banyak, maka harusnya di era AKB ini Jawa Barat mudah-mudahan selalu dalam kondisi terkendali. Sore Pak Gubernur, Wilam dari CNN Pak. Untuk antisipasi penolakan pemeriksaan nih Pak dari masyarakat, apakah mungkin akan diberikan sanksi hukum atau seperti apa rencananya? Ya, kami tadi rapatkan juga dengan Pak Kapolda, Pak Pangdam,
melihat polanya setelah diteliti bukan penolakan, lebih pada kekhawatiran yang belum tersosialisasikan atau sudah dites informasi yang dulu belum muncul, sudah ada pengetesan lagi sehingga akhirnya kok saya dites berkali-kali yang dulu aja hasilnya belum ada. Nah itu sedang kita perbaiki, jangan-jangan hasilnya sudah ada tapi tidak diinformasikan ke pedagang seperti yang di Cilengsi ya. Jadi ternyata kuncinya bukan provokasi tapi komunikasi, penjelasan. Saya kira secara umum dinamika Jawa Barat tidak terlalu tinggi karena kalau edukasinya sudah masuk relatif aman terkendali. Jadi kita akan perkuat komunikasi tapi khusus untuk daerah-daerah tertentu Pak Kapolda akan menambahkan dan Pak Pangdam pasukan yang mengawal mobil rapid test. Ada titipan pertanyaan Pak. Pangandaran protokol kesehatannya sangat ketat karena wisatawan harus membawa hasil rapid test. Apakah ini juga akan diberlakukan ke seluruh daerah di Jabar sebelum mereka membuka pariwisata? Ya, diskresi ketatnya pariwisata itu teknisnya saya serahkan ke Bupati Wali Kota. Karena pariwisata itu ada yang outdoor, ada yang indoor. Kalau Jakarta kan ada Jaya Ancol, itu kan beda, mudah diatur. Ada yang pantai-pantai, pintu masuknya banyak. Nah, kalau Pangandaran itu adalah wisata pantai alam yang ada gerbangnya. Maka pengontrolan Pangandaran itu lebih mudah. Dan Bupati memutuskan menjaga level zona biru, maka pengunjung yang satu harus warga Jawa Barat. Jadi mohon izin yang bukan warga Jawa Barat belum boleh ke Pangandaran. Kedua harus rapid test untuk membuktikan tidak ada potensi penularan. Kalau tidak bisa rapid test, di pintu gerbang ada Tourist Information Center yang menyediakan rapid test juga. Itulah kenapa saya apresiasi, karena ketatnya aturan ini membuat Pangandaran aman terkendali. Saya kira itu, dan tidak ada kasus lokal di Pangandaran. Kasus baru semua itu pemudik yang maksa pulang ke Pangandaran. Jadi saya kira bisa dicontoh, ini saya perintahkan juga ke KBB, ya, untuk melakukan hal yang sama terkait protokol pariwisata. Pertanyaan selanjutnya Pak, beberapa tokoh mulai menyatakan ketidakpercayaan terhadap analis WHO tentang COVID-19. Bagaimana tanggapan dan seberapa besar tingkat kepercayaan pada? Ya, saya sih percayakan pada syariat aja. Hadisnya mengatakan serahkan segala urusan pada ahlinya. Ya kalau WHO tidak dipercaya, mau percaya ke siapa lagi? WHO itu kumpulan dokter-dokter ahli peneliti kesehatan gitu kan. Kalau yang merekomendasi kesehatannya UNESCO atau ILO ya mungkin diragukan, tapi ini kan WHO. Kenapa ada dinamika? Karena virusnya baru. Semua orang berteori, semua orang menerka. Contoh, WHO dulu mengumumkan yang sehat jangan pakai masker, maka dalam situasi itu kita umumkan kan, yang pakai masker yang sakit saja. Ternyata ada temuan bahwa airborne, jadi si virusnya lewat udara, nempel, itu kan temuan baru merubah rekomendasi yang tadinya hanya sakit pakai masker, sekarang yang sehat pun pakai masker. Saya kira selama alasannya bisa kami terima, kami ini selalu mengkonfirmasi dengan ilmuwan lokal Jawa Barat, dan kalau hasilnya sama, kita jadikan kebijakan, kalau berbeda, ya kita menyesuaikan, tidak harus selalu ikut standar WHO. Pertanyaan terakhir Pak. Kenapa sampai saat ini tidak ada daerah kabupaten kota yang mengajukan AKB Pak? Apakah karena syaratnya sulit atau alasan lain? Ini masalah administrasi persuratan saja, realita di lapangan semua wali kota bupati di kelurahan-kelurahan yang sudah zona hijau dan biru sudah melakukan adaptasi tadi. Jadi nanti bagaimana teknis administrasi kita bisa selesaikan sambil jalan. Saya kira itu. Terima kasih, hatur nuhun. Sampai jumpa dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.